Belakangan, saya sedang merasa lelah. Saya sedang merasa lelah dengan beberapa orang di sekitar saya. Seperti menyalakan lilin untuk menerangi orang lain, saya malah terbakar sendiri. Tidak hanya itu, dalam beberapa hal lainnya, lilin itu malah ditiup oleh orang lain sebelum ia membakar tangan saya yang memegangnya. Alhasil, semua berbalik menjadi gelap sekali, meninggalkan saya yang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya sedang saya lakukan? Jika kebaikan diupayakan berbalik menjadi kesakitan bagi diri saya sendiri, bukankah ada kesalahan yang mungkin tanpa sadar sedang saya lakukan? Saya terkadang tidak bisa menahan diri untuk menolong orang lain, menumbuhkan mereka, dan mengajak mereka keluar dari zona nyaman yang saat ini sedang mereka jejaki. Dalam hal ini, rasanya tak ada kepentingan diri selain untuk dapat melihat orang lain menjadi lebih baik. Banyak orang bilang, jangan gitulah. Gak usah terlalu baik sama orang lain yang tidak siap menerima kebaikanmu. Tapi nasihat itu saya tepis. Sebab bagi saya, memberi kebaikan kepada orang lain adalah puncak dari kebaikan itu sendiri, yang tidak akan pernah menjadi sia-sia, meski siapapun menyia-nyiakannya. Dihadapkan Allah pada kondisi-kondisi lelah karena memikirkan orang lain, membuat saya menyadari beberapa hal yang selama ini sepertinya sedang luput untuk saya sadari. Pertama, sifat kebaikan adalah tidak bisa dipaksakan. Sebagai orang yang memberi, kita bisa terus berupaya untuk memberi, tapi soal orang lain menerimanya atau tidak, itu sudah berada di luar kendali kita. Satu-satunya yang bisa kita kendalikan adalah sikap kita sendiri. Salah satunya sikap untuk melanjutkan kebaikan. Di luar itu, kita tidak bisa memaksa orang lain untuk menerima atau tidak menerimanya. Kedua, tak selamanya sesuatu kebaikan dipersepsikan sama oleh orang lain. Maksud baik tak selamanya diterima dengan baik. Sebagaimanapun, kita sudah mengupayakan atau menjelaskannya. Seperti seorang ibu yang melarang anaknya memakan permen. Ibu berniat baik agar gigi anaknya tidak sakit karena makan permen. Namun, anaknya menganggap ibunya sedang menjauhkan dirinya dari kebahagiaan yang sedang sangat diinginkannya. Kau tahu apa yang paling sulit dilakukan di saat-saat seperti ini? Menahan diri untuk tidak mengatakan, "Tuh kan, saya bilang juga apa?" Bagaimanapun, ternyata tangan kita memang tidak pernah akan sampai untuk menyelamatkan orang lain dan memastikan kebaikan hadir kepada mereka. Ketiga, bagaimanapun, bukan tanggung jawab kita untuk memastikan pertumbuhan dan berubahnya orang lain menjadi lebih baik. Tak ada satu hasil akhir pun yang berada di bawah kendali kita. Tugas kita adalah memberikan umpan, lalu umpannya diambil atau tidak, itu bukan tanggung jawab kita. Peran kita adalah memberikan stimulus, lalu stimulusnya diterima atau tidak, itu juga bukan lagi menjadi tanggung jawab kita. Mungkin ini yang membuat rasa berat dan lelah, sebab kita merasa bertanggung jawab terhadap kebaikan hidup orang lain. Padahal kendali itu tidak pernah ada di tangan kita. Yang dapat kita kendalikan hanyalah konsistensi dan kesabaran kita dalam berupaya. Saya jadi ingat
pada bagaimana kisah Nabi dan pamannya yang bernama Abu Thalib yang sampai dengan wafatnya, sekalipun pamannya itu tetap tidak mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi. Sekelas Nabi, sekelas Rasulullah, dengan seluruh kebaikan dan kesempurnaan yang ada pada dirinya, ternyata tidak bisa menjadi orang yang memastikan keselamatan bagi orang terdekatnya. Lantas, apalah dayanya saya ini, sementara saya pun bahkan tidak bisa memastikan kebaikan-kebaikan atas diri saya sendiri. Kendali apa memangnya yang saya punya untuk dapat mengubah orang lain? Tidak ada. Kata prinsip filosofi teras, urusan-urusan di dunia ini terbagi menjadi dua hal, yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa kita kendalikan. Dalam hal memberi kebaikan kepada orang lain, rasanya prinsip ini pun relevan. Satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri, sehingga kita bisa terus berupaya untuk meluruskan dan memperbaiki niat, mempelajari cara-cara baru untuk berbuat baik, juga untuk tetap menjaga maksud baik atas segala sesuatu. Namun, kita pun tidak boleh lupa bahwa hasil dari semua yang kita upayakan itu belum tentu sejalan dengan apa yang kita bayangkan. Belum tentu pula kebaikan kita diterima sebagaimana mestinya. Lalu, kalau hal itu benar terjadi, apakah lantas kebaikan kita menjadi sia-sia? Tentu saja tidak. Kebaikan itu, apapun bentuknya, tidak akan pernah sia-sia, meski siapapun menyanyiakannya. Sebab, selama semua karenanya, tak ada yang sia-sia di hadapannya. So, untukmu yang saat ini sedang merasa lelah karena tidak bisa mengubah atau menumbuhkan orang lain, tenang saja. Memang bukan itu yang seharusnya kamu lakukan. Tugasmu hanyalah tetap menjadi baik, tetap mencari cara-cara untuk mengupayakan kebaikan pada siapa saja, pada apa saja. Tetap bersabar atas apapun umpan balik yang kamu terima, dan juga tetap berlari mengejar perhatiannya. Sebab urusanmu yang sebenarnya bukanlah dengan manusia, tapi dengannya.